Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najib Mufidah, NIM 66612300179. Saya Ramadhan Fitri dengan NIM 666121312. Saya Sinisana Februari dengan NIM 66612300096. Saya Lila Jamila dengan NIM 66612301113. Perkenalkan, nama saya Galuh Karyana dengan NIM 66612301127. Dan nama saya Muhammad Nur Hadi, NIM 66612300042. Filsafat Islam kelompok 4. Mengenai teori kebenaran, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar itu kebenaran. Namun, jarang juga kan yang bertanya lebih mendalam apa sih itu kebenaran. Nah, para filsuf ini menjelaskan kebenaran itu berdasarkan cara berpikirnya mereka masing-masing. Sehingga terciptalah teori yang saat ini ada. Di sini kita mengambil 3 teori, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi dari kelompok 4 Filsafat Prodi Administrasi Publik. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Ember Setiawan dari jurusan Pendidikan Elektro, Fakultas Pendidikan Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, Gimana kabarnya, sehat Bang? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mau menanyakan ini, apa itu filsafat Bang menurut Abang? Kalau menurut saya sih, filsafat itu suatu ilmu keguruan yang mampu mempengaruhi seseorang dan berpikiran logis. Ya, berpikiran ilmu yang memiliki berpikiran logis gitu Ya, gitu. Oke. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua nih Bang. Ya, Abang tahu nggak tokoh filsafat yang Abang ketahui kira-kira? Yang saya ketahui sih itu tokoh filsafat yaitu Socrates ya. Sokrates, pemikiran Sokrates itu bagaimana Bang? Seperti apa? Secara garis besarnya sih Socrates itu ilmu pemikiran mutlak. Ada juga ini apa tuh, kebenaran relatif. Abang tahu nggak kebenaran relatif? Kalau menurut saya sih itu ilmu kebenaran relatif itu ketika pemikiran saya itu benar, belum tentu pemikiran orang lain itu benar gitu. Oh, seperti contoh nih, saya Mulhadi ganteng, itu menurut pemikiran saya. Ya. Tapi menurut Abang kan belum tentu ya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Menurut Abang, filsafat itu bermanfaat enggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya sih banget, karena emang membantu kita dalam berpikiran kritis, terus juga kita mengetahui pemahaman dari diri kita juga gitu kan. Terus ada beberapa juga yang mungkin bikin meningkatkan apa sih kemampuan berkomunikasi kita juga gitu. Kan Abang tahu filsafat nih. Nah, kira-kira perasaan Abang atau suasana Abang tahu filsafat itu gimana? Apakah ceria, sedih, atau bingung gitu Bang? Ya, mungkin kalau saya sendiri sih ketika emang awal-awal baru tahu, ketika dengan ilmu filsafat ini ada beberapa juga yang saya bingungkan gitu loh ketika mengetahui. Terus ada sedikit juga khususnya mengetahuinya gitu. Karena emang ilmu filsafat ini kita juga harus bisa memilih gitu. Karena ada beberapa ilmu filsafat juga ada yang menyesatkan atau melenceng dari ajaran-ajaran agama kita. Terus juga apa ya, ada pengaruh-pengaruh buruk dan baiknya juga sih ketika kita sudah mengetahui ilmu filsafat gitu kan. Karena emang filsafat juga termasuknya ilmu yang bikin kita pemikiran yang logis gitu. Mungkin pertanyaannya hanya itu saja Bang. Nah, benar yang dikatakan Abang tadi. Jadi filsafat itu Bang proses berpikir kita. Contohnya seperti kita jatuh Bang. Nah kan kita, kenapa kita bisa jatuh terus kita merasakan sakit? Nah itu proses berpikir kita Bang. Bukan Sokrates aja, ada Plato dan tokoh filsuf-filsuf lainnya gitu.
filsafat juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bang. Contohnya seperti yang abang tadi sebutkan, nah seperti saya menanyakan ke abang itu juga kan berfilsafat gitu, abang berpikir. Terus filsafat membantu kita juga memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya, kadang nampak kadang tidak ada ya. Jadi itu bang. Selamat sore Kak. Kak, nama aku Sania. Aku dari kelas 1D mau wawancara kakak buat tugas filsafat. Ya, sebelumnya nama kakak siapa? Saya Fakir Syah, asal jurusan dari akuntansi. Kakak dipanggilnya Kak Fakir berarti ya? Oh ya Kak Fakir. Kak, karena ini tentang filsafat ya, kakak sebelumnya tahu gak filsafat itu kayak gimana menurut Ini kakak? menurut saya, Iya. menurut saya dari apa yang udah saya baca di beberapa buku yang membahas terkait dengan filsafat, salah satunya filosofi teras dan masuk dalam materi filsafat juga. Saya menangkap kesimpulan kalau filsafat itu artinya sebagai hukum alam, hukum yang benar-benar ada dan nyata secara menurut hati dan pikiran kita, terus juga bahwa kita meyakini itu benar-benar terjadi kejadian itu ilmu filsafat. Oh, berarti kalau misalnya benar-benar terjadi dapat dibuktikan gitu ya? Dapat dibuktikan pastinya. Seperti hukum alam misalnya, kalau misalnya hukum alamnya kita lapar, berarti kita makan dong. Jadi itu kayak secara filsafat di biologis. Jadi kakak tangkap seperti itu. Oh, kalau gitu berarti kakak setelah baca buku filosofi teras ini, kakak tahu siapa tokoh atau filsuf gitu, seorang filsufnya kakak? Yang paling saya kenal, ya, yang paling saya banyak baca tentang teorinya itu Karl Marx. Karena Ya. kakak kayak gimana? Itu dari sisi teori ateismenya yang menyatakan kalau misalnya kita tuh secara sosialisme itu berdiri satu ya, dan tidak ada yang bantuan dari siapapun, yang diciptakan itu berkaitan dengan sesuatu. Kalau misalnya dipertanyakan bagaimana alam semesta yang diciptakan, itu ada kejadian yang pasti terkait dengan teori Big Bang dan segala macam tentang teorinya. Beliau yakini kalau bahwasannya kita hidup di dunia secara sosialisme, dan dalam Islam dia menyinggung tentang Islaman bahwa kalau misalnya sujud dia memiliki rasa sosialisme kan. Sujud merupakan pala yang jatuh ke lantai, sedangkan menurut dia yang memiliki rasa sosialisme yang tinggi, kepala merupakan organ tubuh yang memiliki hormat yang tinggi gitu, yang nggak bisa jatuh di tanah. Jadi menurut saya itu benar, tapi kalau misalnya kita diyakini dengan keimanan, kalau misalnya kita filosofi atau filsafat yang menaikkan dengan agama, itu ya ini nggak seimbang. Tapi menurut saya secara sosialismenya yang menentang kapitalisme juga, teori Karl Marx ini benar kan? Bener ya? Kalau gitu kan kebenaran itu ada yang relatif dan ada juga yang mutlak ya. Kakak mempercaya yang tadi walaupun itu di luar konteks keimanan ya. Tapi saya pernah lihat juga, atau kakak mungkin pernah lihat kalau ada patung yang pernah dibuat waktu itu. Agama Islam tuh sujud ya. Terus kalau yang agama yang Yahudi atau Nasrani itu berdiri ya. Di situ saat Islam bangkit, di situ yang kan kedua agama itu jatuh. Ya jatuh betul. Jadi mungkin kalau dalam konteks keimanan pasti berbeda ya dengan filsafat. Terus menurut kakak dari yang udah kakak baca atau di luar hal itu pun nggak apa-apa, ada manfaatnya nggak sih filsafat itu buat kakak? Kita kalau misalnya manfaat dari filsafat, kita yang bisa kalau apa sih yang ada di dunia ini dan benar-benar nyata gitu. Kan semisal kalau misalnya manusia itu cenderung kayak nggak peduli lah sama sekitarnya, tapi kalau misalnya kita merenungi kembali filsafat itu seperti apa, kayak bagaimana sih penciptaan tentang suatu ini tentang kehidupan sosial lainnya. Terus juga kalau misalnya mereka membahas seperti itu, kita juga bisa memikir dengan kritis gitu. Jadi filsafat membantu kita buat berpikir secara kritis dan logis ya. Walaupun memang tidak ada kaitannya dengan kehidupan ya, tapi kita bisa berpikir. Oh, kakak banyak tahu ya, tapi kalau gitu first impression dari kakak mengenai filsafat itu kayak gimana sih? Saya pertama kali itu belajar filsafat itu SMP. Saya
diceritakan sama guru sama SMP saya kalau filsafat itu gila, hal yang benar-benar gila. Jadi kak, wah kayaknya beliau menceritakan filsafat di bidang agama ya, karena dulu saya pernah pondok di SMP. Tentunya guru saya itu menyatakan kalau misalnya menantang teori filsafat yang berkaitan dengan agama. Hanya saja ternyata filsafat itu tidak hanya tentang agama doang, dan yang 3 agama tadi pakai itu atau tentang ateisme dan segala macam teorinya. Tapi tidaknya kalau misalnya filsafat kita renungkan lagi di bidang sosial, di bidang ekonomi, tentunya itu bakal menjadi hal yang wah amazing, jadi hal yang benar-benar oh iya ini benar-benar ada nyata gitu. Jadi itu pas dosen saya terkesan buruk sih, namun ketika digali lagi itu menjadi hal yang menarik. Kalau gitu kakak punya first impression yang cukup sama gitu, karena awalnya denger waktu itu filsafat susah, tapi ternyata setelah dipelajari di MK saya ternyata filsafat itu berkaitan sama yang kakak bilang. Setelah digali itu menjadi hal yang menarik karena filsafat itu tuh adalah sebuah ilmu, jadi bukan ilmu tapi cabang atau sumbernya munculnya ilmu. Nah, di mana filsafat itu kayak yang kakak bilang tentang astronomi. Nah, misalnya kita berpikir, oh bisa ya ada planet gitu. Nah, kan berpikir ya. Nah, dengan berpikir dan mencari tahu kalau itu sumbernya dari mana, mencari tahu kebenarannya, nah itu adalah proses filsafat. Makanya filsafat itu proses berpikir. Jadi di mana bisa segala ilmu tuh pasti munculnya dari filsafat. Tapi ya, saya tidak setuju kalau misalnya filsafat dikenakan dengan agama ya. Ya mungkin karena berpikirnya kan rasional ya dan logis gitu, logika. Tapi kalau buat walaupun kita di MK saya belajar filsafat, dosen saya juga bilang kalau dengan belajar filsafat itu tidak bukan berarti kita dapat membayarkan iman kita, karena iman sama filsafat memang hal yang berbeda. Baik, kalau gitu Kak, terima kasih banyak ya udah mau jadi narasumbernya. Halo, perkenalkan nama saya Najmi Frida, perwakilan dari kelompok 4 filsafat. Di sini bersama narasumber kita. Halo, nama saya Ina Soraya, saya dari kelas 1E. Nah, di sini kita ingin mewawancarai tentang filsafat nih. Kalau yang Ina tahu, apa sih filsafat? Oh, mungkin dari pengertiannya itu filsafat itu menurut saya adalah sebuah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu hakikat segala suatu hal, sebab dan asal mulanya benda ataupun pemikiran yang ada. Oh, seperti itu ya. Kalau misalnya filsuf yang Ina tahu itu apa? Oh, itu pasti filsuf yang pertama sih, itu Thales. Thales. Iya. Mungkin ada lagi selain Thales kayak Socrates mungkin ya. Nah, aku dari Thales, Anaximenes gitu. Oh ya, seperti itu. Nah, dilanjut nih. Kalau misalnya manfaat filsafat sehari-hari itu ada nggak sih? Oh, kalau menurut aku sih itu ada ya. Jadi kalau menurut aku sendiri kita tuh bisa berpikir secara radikal gitu. Jadi pikirnya itu nggak cuma dari atas aja, tapi kita berpikir sampai ke akar-akarnya gitu loh. Sebagaimana yang ontologi, epistemologi sama aksiologi itu. Oh, seperti itu. Iya. Lalu kalau misalnya kan kita juga mempelajari kan filsafat sebelum itu ataupun pas belajar itu first impressionnya gimana sih? Oh kan, first impressionnya pertama tuh, ini aku tuh ada teman aku tuh udah belajar filsafat tuh dari Senin, aku kan hari Jumat dapetnya. Nah, teman aku tuh tiba-tiba disuruh baca buku yang setebal banget itu, dari Bertrand Russell itu, filsafat barat sama timur, dari lupa itu. Nah, terus tuh aku langsung kayak panik dong, kayak oh my god, bukunya setebal itu, gimana cara bacanya gitu loh. Jadi aku malah panik duluan sih karena ngelihat bukunya setebal itu gitu. Dan pasti banyak banget tuh cabang-cabangnya juga gitu. Nah, kalau misalnya dari filsafat yang aku pelajari sendiri sih, filsafat itu cabang dari segala ilmunya sendiri. Jadi kayak aku bertanya dan kamu menjawab itu adalah sebuah filsafat. Jadi filsafat itu proses berpikirnya seperti itu. Oke, tadi mengenai teori kebenaran yang disampaikan. Sekarang pertanyaan terakhir nih, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam teori? Bagalun dulu nih, boleh deh. Jadi macam-macam teori, yang pertama ada teori korespondensi, yang kedua pragmatisme, dan yang ketiga koherensi. Iya, betul. Oke, sekarang sebelum pulang kita balikan dulu hasil tes. Ramadan Fitri. Iya.
Dan selamat ya kepada Mbak Galuh dapat nilai tertinggi 100. Teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Oh ya, aku juga tahu contohnya. Contohnya tuh kayak tadi teman aku Galuh, yang dia tuh bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, ada pernyataan kalau dia tuh pintar. Terus dibuktikan dengan kenyataannya dia tuh mendapat nilai 100 pas tadi hasil ulangannya. Tapi kalau misalnya kenyataannya itu bertolak belakang, kayak misalnya dia ada pernyataan pintar tapi ternyata dia mendapat nilainya tuh di bawah 100 atau bahkan di bawah KKM. Nah, itu berarti bertolak belakang dan tidak benar. Jadi harus sesuai dengan kenyataan. Walau peserta sebelumnya suaranya itu sangat menunjukkan bahwa dia tuh punya jiwa semangat yang merdeka. Terus, Oh, mungkin kita lanjut aja kali ya. Nah, selanjutnya adalah peserta dengan nomor urut 5 yang akan tampil bernama Mulhadi. Dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulhadi. Saya mengikuti lomba 17 Agustusan nomor urut 5. Saya akan menyanyikan Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, contoh tersebut merupakan dari teori koherensi. Teori koherensi merupakan menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap betul bila koheren dengan pernyataan yang sebelumnya juga benar. Nah, dengan kata lain, bila ada konsistensi suatu pernyataan yang kini dengan pernyataan sebelumnya dan pernyataan sebelumnya itu benar, maka pernyataan yang baru pun dianggap benar. Dengan demikian, bila ada teori suatu pernyataan yang baru dalam bidang yang sama akan dikonfirmasikan dengan pernyataan sebelumnya. Nah, jadi contoh dari teori koherensi ini adalah masyarakat mengadakan lomba 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi seluruh peserta lomba itu harus pakai baju merah putih sampai acaranya selesai. Nah, contohnya itu kayak tadi Mul kan peserta lomba 17 Agustus, jadi Mul harus pakai baju merah putih sampai acaranya selesai. Nah, pernyataan tersebut dianggap benar karena pernyataan kedua itu konsisten sama pernyataan pertama. Nah, teori pragmatisme. Teori pragmatisme ini menyandarkan diri pada suatu kegunaan. Jadi maksudnya itu sesuatu itu akan dianggap benar apabila memiliki nilai kegunaan di dalamnya. Nah, seseorang ini memiliki ide untuk menciptakan alat komunikasi untuk berbicara dalam jarak yang jauh. Dalam hal ini, ide tersebut direalisasikan berupa handphone yang dimana tanpa susah payah untuk bertemu bisa berkomunikasi dalam jarak yang jauh ataupun ketika sedang sibuk. Dan di mana handphone tersebut juga memiliki banyak fungsi. Contohnya itu seperti foto ataupun mendengarkan musik ataupun mencari tahu segala hal yang terdapat di internet. Nah, dapat disimpulkan kembali bahwa alat komunikasi yang berupa handphone tersebut dianggap benar karena memiliki nilai fungsional dan berguna untuk masyarakat dan semua golongan.
Tidak. Gini nih. Hidup Nomor urut berapa? hidup masih hidup Warnanya merah lagi. Warnanya merah lagi.